everyone, hi lovely people, welcome back to my channel. Lihat teman-teman di luar, hujan hari ini. Dan tadi nonton di berita hari ini bakal ada badai Kiaran, teman-teman. Beberapa kota di UK juga udah ada yang banjir, teman-teman. So, sekarang kita ke bawah dulu. Anyway, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun kalian berada. Aduh, ini dingin banget loh di sini. Dingin, mana hujan, jadi males kemana-mana. Padahal minggu ini tuh liburan anak-anak seminggu, tapi kita mau kemana coba? Karena setiap hari hujan seperti ini, gitu kan. Terus dingin, jadi malas kemana-mana. Ya sudah, di rumah saja. Oh iya teman-teman, dari kemarin ya ada yang nanya, kapan pindahan, kok masih tinggal di rumah situ? Katanya mau pindah. Nah sekarang sambil aku mau bentar lagi mau beres-beres, aku jelasin dulu sedikit tentang rumah ya. Aku mau cerita dulu ya teman-teman ya, boleh ya. Jadi biar nggak ada yang berspekulasi gimana-gimana tentang aku pindah rumah atau beli rumah. Sangkut paut tentang perpindahan, karena beberapa video sebelumnya kan aku udah mention bahwa aku mau jual rumah ini dan mau pindah gitu ya ke rumah baru. Bahkan rumah barunya juga udah aku shoot, udah aku share ke kalian. So aku mau meluruskan sekarang kenapa sampai sedetik ini aku belum pindah ke rumah baru itu. First of all, jadi kita mau pindah ke rumah baru itu ada salah satu kliennya David, suami aku. Financial mortgage-nya diurus sama David. Jadi setelah selesai proses mortgage, diundanglah suamiku ke sana dan dia mau lihat. Ternyata ada satu rumah di sampingnya, rumah baru itu belum terjual. Dan kita sangat tertarik sekali dengan rumah itu karena rumahnya, jadi harganya nggak terlalu mahal dan harganya tidak jauh dengan rumah yang kita tempati sekarang. Kita twisted, oke, jadi kita jual rumah itu, kita booking untuk rumah yang baru itu. Kebetulan kita sama-sama satu agent, jadi ngurusnya jadi satu agensi. Dari pihak buildernya juga udah setuju, oke, kita jual rumah dulu ini, baru kita ke sana karena ya mau bayar pakai apa gitu ya. Kita punya uang untuk bayar rumahnya, salah satunya ya aset rumah ini, jadi rumah ini harus dijual dulu. Dan waktu berjalan banyak orang yang sudah lihat rumah ini, banyak orang juga yang suka dengan rumah ini, tapi salah satu kendalanya adalah setiap orang selalu mention adalah, aduh rumahnya bagus sekali, cuman kitchennya terlalu kecil. Jadi kenalannya setiap orang yang datang ke sini yang lihat rumah ini adalah kitchennya memang kecil. Nah dan itu juga salah satu alasan waktu kita lihat rumah itu dengan harga yang tidak jauh, tapi itu jauh, skalanya jauh lebih besar dari rumah ini. Dan hampir 1 tahun sekarang karena kita publish di market untuk rumah ini itu di Oktober tahun lalu dan sampai sekarang belum terjual juga. Udah lebih dari 6 bulan dan belum ada juga keputusan rumah ini terjual atau tidak. Akhirnya ada salah satu buyer yang mau beli rumah itu. Jadi pihak builder juga nggak bisa nunggu-nunggu dari penjualan rumah ini. Jadinya itu terjual. Habis dari pulang dari Indonesia itu kita mutusin apakah kita mau struggling, kita mau appeal, apakah kita mau ya udahlah mungkin itu bukan rezekinya kita. Dan salah satu kita alasan pengen jual rumah ini juga karena ngelihat rumah yang itu. Kalau nggak lihat rumah itu kita nggak ada jual rumah ini sih sebetulnya. Karena planningnya sebelum itu kita mau extend rumah ini dan kita sudah desain juga rumah ini yang bawah, atas sampai ada 3 layers gitu. Jadi kita option untuk extend ruangan ini 3 layers, 2 layers atau cuman 1 aja gitu, yang bawah aja. Karena itu kan budgetnya sangat berbeda-beda. Kalau kita mau extend 2 lantai itu butuh permit ya. Kalau 3 juga sama. Kebetulan kanal 1 itu kita nggak dibutuhkan untuk permit. Kita nggak perlu permission ke kansel setempat gitu. Jadi menurut kita itu mungkin yang terbaik buat kita sekarang. Sementara itu juga di tahun ini memang setelah pandemi ini interest itu sangat tinggi sekali. Jadi jual rumah itu memang agak sangat sulit sekali teman-teman. Kitanya juga nggak terlalu porsi sebetulnya. Jadi karena kita sebetulnya nggak desperate banget pengen jual rumah ini. Enggak sih, cuman karena itu aja tadi yang alasannya, karena ngelihat rumah itu ada yang mau dijual dan itu rumah baru dan itu sangat bagus sekali dan harganya tidak jauh dari rumah ini. Nah itu alasannya kita mau jual rumah ini. So kita back to planning yang pertama, extend aja rumah ini dengan budget yang sudah kita ukur sekian, kita udah aman lah. Ya udah, kita untuk di summer ini mungkin projectnya akan kita lakukan untuk extend rumah ini. Risi dapur itu akan pindah ke ruangan ini dan kita extend ke bagian nggak terlalu besar, tapi ini cukup untuk dapur, dining sama lounge-nya itu open plan dan itu cukup untuk kita. Anyway, twist it again, kita udah plan ini semua, dan budget udah kita save untuk extend rumah. Salah satu apartemen di samping apartemen kita di city center mau dijual. Dan owner pemilik apartemen ini kenal banget sama David, karena David itu adalah salah satu direktur dari properti di Lowgate. Si owner properti yang David kenal mau jual, kebetulan sekali
Jadi budget yang kita sudah planningkan untuk extend rumah, karena sayang kalau itu nggak dibeli gitu ya, karena dengan harga yang dia tawarkan juga menurut kita sangat-sangat bagus sekali dan itu reasonable sekali, dan itu bukan untuk ditempatin ya, untuk di rent, disewakan gitu. Setelah kita survei dan kita sudah deal-dealan dan kita sudah mengurus semua dokumen-dokumennya, dan kita sekarang sudah lagi progres untuk membeli apartemen itu. Di apartemennya itu tepat sekali di sebelahan apartemen kita, sama-sama satu lantai. Jadi itu sangat mudah sekali buat kita nanti kalau kita urus segala macam gitu ya, karena itu kan satu lantai dan satu gedung gitu. Nah itu dia, jadi budget yang untuk extendnya yang kita planningkan di summer kita alokasikan ke pembelian apartemen. Jadi tetap kita beli rumah baru, tapi rumahnya bukan baru, apartemen, maksudnya kita akan alokasikan ke apartemen yang akan kita sewakan. It's okay, nggak jadi masalah karena itu worth it banget. Karena itu akan disewakan dan itu juga masa depan kita juga ya, gitu di hari tua nanti kalau kita sudah pensiun gitu teman-teman. So, jadi untuk extend rumah kita harus bersabar dulu, kita harus kerja keras dulu untuk menambah, untuk mengumpulkan uang untuk extend. Mungkin ya setahun 2 tahun ya, sabar aja dulu gitu. Toh kita juga kan gak desperate gitu, dan walaupun dapurnya memang kecil tapi kan itu masih bisa ya pakai gitu, masih digunakan. Kita nggak terlalu ngoyo-ngoyo ego kita gitu. Kita masih proses ya, tapi semua dokumen semua sudah berjalan teman-teman, karena proses untuk pembelian rumah, apalagi kita mortgage, jadi mortgage itu sistemnya DP dan cicilan gitu ya, jadi kita DP dulu baru cicil berapa tahun gitu. Sudah proses ya teman-teman, tinggal menunggu deal-dealan, karena prosesnya tidak segampang langsung oke, jual beli itu kita jual beli tanda tangan segala macam, nggak seperti itu, karena kita ada prosesnya, ada solicitor, ada juga yang harus kita lengkapi semuanya ya, karena sistemnya sistem mortgage gitu, karena berhubungan dengan bank, berhubungan dengan beberapa legalitas, beberapa dokumen-dokumen terkait gitu untuk pembelian apartemen itu, seperti itu. Mudah-mudahan itu menjadi berkah, dan nanti kita punya tenant yang baik-baik gitu ya. Mudah-mudahan amin, karena kita punya tenant di beberapa properti juga, tenantnya agak-agak membuat kita stres gitu. Jadi ya walaupun kita diurus sama agent, tapi tetap kita harus turun tangan, apalagi tentang kebersihan, bagaimana situasi dengan kondisi rumah itu juga gitu, properti, karena ada beberapa tenant yang nggak merawat dengan baik gitu. Akhirnya beberapa ruangan atau beberapa furniture juga itu rusak gitu. Sementara pihak agent nggak terlalu sedetail itu gitu untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di properti kita gitu. Jadi kita mau nggak mau ya harus turun tangan. Tapi ya sejauh ini masih bisa tertangani dengan baik. Kalau bertanya, kok nggak pindah-pindah? Kemarin sudah gembar-gembor mau pindah. Ya, tadi aku udah jelasin kronologisnya seperti itu. Jadi, please support aja ya teman-teman. Itu alasan lagi kenapa kita tambah properti lagi. Karena kita perhitungkan kalau yang namanya properti itu kan tiap tahun juga harganya akan meningkat. Dan kalau kita sewakan, dan itu nggak putus-putus gitu. Jadi, penyewaannya juga lumayan bagus kalau di sini. Jadi, ya kita memutuskan untuk menambah lagi ketimbang kita beli-beli sesuatu yang tidak penting begitu. Nah, salah satu alasan juga kenapa kita jarang liburan, jangan keluar, dan ada salah satu yang menggelitik juga, yang menggelitik aku gitu. Kok nggak pernah liburan ke luar negeri? Salah satu alasan kita ya memang kita mencoba untuk setiap penny itu kita simpan, dan kita kalau ada properti yang bagus ya kita beli buat masa depan kita di masa tua, biar nggak ngerepotin anak-anak gitu, dan membantu untuk pendidikan anak juga gitu ya. Posisi rumahnya masih seperti ini ya teman-teman ya. Di situ ada dining table, dan di situ ada TV dan segala macam. Nah, nanti kalau misalkan udah extend, ini ruangan ini akan di-extend ke belakang situ. Jadi sebelah sini, kalau aku sih pengennya si dapurnya nanti sebelah sini. Nah, sebagian sebelah sini tuh nanti akan area jadi dapur, dan si TV ini akan pindah ke bagian belakang situ. Kita akan extendnya ke bagian patio, karena patio ini ukurannya sekitar 3 meter kali 4 meter, lumayan lah, cukup luas. Dan nanti dining table-nya masih sebelah sini sih, karena ini cukup luas. Jadi aku nanti si area sebelah sini akan pindah ke sebelah situ, dan table ini akan pindah ke sebelah sini, dan area yang TV sebelah sini itu nanti akan dapur gitu. Tuh area, dan pokoknya area sepanjang ini tuh berapa meter ya, kalau nggak salah ini sebetulnya 4,5 meter ya, lumayan lah, cukup untuk dapur. Ininya nanti kita akan taruh meja makan sebelah situ, dan extend ke belakang itu nanti akan kita bikin lounge dengan open window ya, dengan window yang terbuka. Nah, untuk garden sendiri, aku pikir garden cukup lah, jangan terlalu besar, karena aku bukan gardener ya, jadi aku bukan yang bisa banget mengurus garden. Paling sebelah sana di ujung nanti
yang dekat ayunan itu kita akan bongkar dan kita akan bikin patio tempat duduk-duduk santai gitu. Untuk harga rumah tahun 2019 kita pindah ke sini, beli rumah ini di harga dengan bla-bla segala macam, pengurusan solisitor, pengurusan segala macam, stamp duty dan segala macam itu di harga 375.000 pound. Dan kemarin setelah 3 tahun dan kita mau jual, ternyata rumah ini ditaksir sekitar 475.000 pound sterling. Jadi lumayan lah, sekitar 3 tahun kita aset lebih dari 100.000 pound sterling ya. Nah gitulah kenapa kita senang banget beli properti gitu teman-teman. Kita ke area dapur ya teman-teman. Udah lama banget ya aku nggak pernah yang namanya konten-konten di dapur, dan ini dapurnya berantakan sekali teman-teman. Sebentar, aku belum beresin dulu. Aku beresin dulu ya sebentar ya guys. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. Us tequila. Oke, sebelah sini udah aku beresin ya biar nggak malu-maluin gitu. Dan sebelah sini juga tuh. Dan segini ya, seginilah dapurnya. Dari sebelah sini, dari koridor ini langsung ke dapur. Dari dapurnya ini nggak terbuka gitu, jadi segini ya. Menurut aku sih, kalau aku sih memang orangnya sukanya yang open plan, yang terbuka gitu ya. Aku sukanya waktu kita tinggal di apartemen yang waktu dulu aku pertama kali tinggal di sini. Jadi kebuka gitu ya. Jadi aku seneng banget, jadi bisa lihat anak-anak sambil main, anak-anak sambil belajar gitu, bisa communicate. Nah kalau di sini ruangannya ya sepetak begini aja. Ini ukurannya sekitar 4 atau 4 meter ya, sekitar kurang lebih 4 meter kali 2,5. Memang agak sedikit, kelihatannya agak sedikit sempit ya, tapi panjang ke sana. Dan ini nanti kita akan dijadiin ruangannya office-nya dari Lawson. Jadi nanti ini akan dibongkar, ini juga dibongkar, semua ini akan dibongkar, dan yang si kulkas ini akan pindah ke sebelah sana. Jadi semua ini kosong, jadi buat office-nya dari Lawson. Ini nggak dirubah sebelah sini. Nah, sink di sini. Ini nanti aku akan simpen aja di sini, jadi nggak akan aku bongkar ya guys. Jadi nggak akan aku bongkar. Paling nanti aku akan bongkar karena memang nggak butuh sih sebetulnya. Dan itu paling aku simpan aja di situ karena boiler masih ada di sini, biar nggak pasang banget. Nah boiler pemasang pengatur suhu ruangan ini, jadi kita nggak akan bongkar sini. Nggak apa-apa, ini menyatu sama office nantinya. Tapi nantinya aku akan bikin skat kayak skat kaca gitu ya. Jadi biar nggak mengganggu office gitu. Itu tadi rumah kita, dan aku udah jelasin ya alasan kenapa kita belum pindah ke rumah baru yang pernah aku mention bahwa kita akan pindah ke rumah baru. Rumahnya tetap kita ada yang kita beli, tapi bukan kita mau pindah ke rumah itu. Dan rumahnya nanti akan kita sewakan. Mudah-mudahan prosesnya untuk beberapa bulan. Kalau David bilang sekitar 2 bulanan lah gitu ya, 2 bulan atau 3 bulan prosesnya finishing. Kita langsung akan renov sedikit itu apartemennya, baru nanti kita akan sewakan gitu. Jadi ya butuh proses ya. Dan untuk extend rumah ini kita harus nunggu dulu, nggak nunggu budget dulu, kita kerja dulu paling setahun 2 tahun lah, sabar ya. Nanti aku share lagi perkembangannya ya. Pokoknya nanti aku update-nya pasti aku share dengan kalian ya. Alright guys, sekarang aku mau beres-beres rumah ini, so stay tune. Thank you so much for watching, and definitely we'll see you again soon. Have a good day. Bye.